Kami mempersembahkan renungan anak dan remaja. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Judul renungan hari ini, bagaimana Kejadian 1 ditulis? Adik-adik, saat bangsa Yehuda atau Israel Selatan mengalami pembuangan di Babilonia mulai tahun 605 sebelum Masehi, mereka terus-menerus terpapar oleh budaya Babilonia yang mengagungkan Dewa Marduk dan kisah Yuma Elis. Menurut kisah Yuma Elis, dunia ini dibentuk dari peperangan dewa-dewa dan manusia diciptakan oleh darah dewa yang jahat hanya untuk memikul beban pekerjaan para dewa. Benda-benda langit adalah perwujudan dewa-dewa yang harus disembah. Di tengah kepungan budaya Babilonia yang megah dengan kuil Dewa Marduk dan kisah Yuma Elis, para imam Yehuda ini mengumpulkan gulungan-gulungan teks kuno yang berhasil mereka selamatkan dari Yerusalem. Mereka menyunting, menyusun, dan menganyamnya atau termasuk menggabungkan tradisi kuno dengan tulisan mereka menjadi sebuah kitab suci yang utuh. Adik-adik, proses penyatuan final ini baru benar-benar selesai sepenuhnya pada masa Ezra dan Nehemia, atau sekitar 450 sampai 400 sebelum Masehi, di bawah kendali Kekaisaran Persia generasi berikutnya. Pada penulisan Kejadian pasal 1 dimaksudkan agar bangsa Yehuda saat itu dan kita sekarang memahami bahwa Allah menciptakan keteraturan dari kekosongan dengan kedamaian lewat firman-Nya, dan hanya ada satu Allah yang berdaulat, bukan dari peperangan dewa-dewa. Manusia diciptakan sebagai perwakilan mulia Allah, Imago Dei, untuk mengelola bumi. Adik-adik, kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 14-18, penulis sengaja menghindari penggunaan kata spesifik untuk matahari dan bulan. Mereka justru menggunakan istilah lain yang fungsional, yakni benda penerang yang besar dan benda penerang yang kecil. Di seluruh kebudayaan timur dekat kuno, termasuk Babilonia, matahari dan bulan bukan sekedar benda langit, melainkan dewa-dewa perkasa yang disembah dan menentukan nasib manusia. Dengan menyebutnya hanya sebagai benda penerang atau secara harafiah, dalam bahasa Ibrani berarti lampu atau alat pembawa cahaya, penulis Kejadian sedang menurunkan derajat dewa-dewa Babilonia tersebut. Penulis menegaskan bahwa benda-benda langit itu tidak memiliki kekuatan ilahi atau kehendaknya sendiri. Mereka hanyalah alat yang diciptakan Allah untuk tujuan praktis, yakni menerangi bumi dan menjadi penanda musim serta waktu. Melalui pilihan kata ini, bangsa Yehuda di pembuangan juga kita diingatkan bahwa jangan menyembah matahari dan bulan seperti orang-orang Babilonia. Bagi Allah kita, dewa-dewa mereka itu tidak lebih dari sekedar lampu hias di langit. Dengan demikian, kitab Kejadian pasal 1 mengingatkan kita bahwa Allah adalah penguasa sejati atas sejarah alam semesta dan martabat manusia. Berikutnya, kita akan menelusuri sudut pandang sains dalam kejadian penciptaan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.